Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-191, dengan judul, Tiriskan Jiwa Anda. Langsung ke dalam alurnya. Prajurit yang memegang pedang itu berhenti hanya 2 kaki dari Nai. Namun, Nai memiliki tampilan tenang yang sama seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun panik. Dia melihat gagang pedang itu bergetar. Mata master pedang itu telah menjadi berkaca-kaca dan kosong, tak bernyawa, jelas mustahil baginya untuk menyerangnya. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming beberapa saat yang lalu. Hanya dengan melihat, dia telah menyebabkan laut spiritual musuh runtuh, dan mengubahnya menjadi sayuran lengkap. Pria yang menjadi bodoh ini bukanlah anjing atau kucing, tetapi adalah seorang prajurit yang tangguh dari suku cacing api, yang budidayanya berada di tahap penempaan tulang tengah. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan disiplin serta kemauannya lebih halus daripada besi. Kekuatan macam apa ini? Lin Ming sudah berulang kali memberikan kejutan yang menggetarkan jiwanya. Setiap kali Nai mengira dia telah menebak batas kekuatan Lin Ming, dia dengan cepat menemukan bahwa dia sepenuhnya salah. Mengenai Lin Ming, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, tak terduga. Prajurit itu telah menjatuhkan pedangnya. Dalam keadaan lesu abadi saat ini, dia hampir mati. Lin Ming memandang prajurit ini yang telah kehilangan akal sehatnya. Pusaran hitam yang berputar-putar di dalam pupilnya mulai mereda. Pusaran ini hanya bisa dilihat oleh seseorang yang telah ditarik ke dalam 100 samsara. Setelah memahami maksud bela diri samsara, Lin Ming menemukan bahwa niat bela diri semacam ini dapat digunakan untuk lebih dari sekadar menenangkan hatinya dari seni bela diri, itu juga bisa digunakan dalam serangan spiritual langsung. Dengan menggunakan kekuatan samsara di kedua matanya, dia bisa menyedot jiwa orang lain ke dalam 100 samsara. Jika mereka kehilangan diri mereka dalam segudang fragmen ingatan, maka lautan spiritual mereka akan hancur di dalam diri mereka. Dari 5 prajurit, hanya tersisa prajurit yang memegang tombak. Dia adalah bos dari 5 orang. Saat dia melihat 3 mayat di tanah, dan prajurit bersenjatakan pedang yang matanya telah kehilangan semua tanda kehidupan, hatinya mulai bergetar. Sejak Lin Ming meremukkan leher prajurit kulit beruang, hingga saat ia membuat prajurit bersenjatakan pedang berubah menjadi idiot hanya dengan pandangan sekilas, seluruh proses hanya memakan waktu 2 kedipan. Dalam 2 kedipan waktu itu, dari 5 seniman bela diri Bon Forging, 4 dari mereka telah dikalahkan. Apakah anak laki-laki ini iblis? Prajurit itu meletakkan tombak di tangannya. Dia menatap Lin Ming dengan ketidakpedulian di matanya. Dia tahu bahwa hari ini, dia tidak bisa lagi lari atau bersembunyi. Di depan orang seperti itu, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Pemilik penginapan yang bersembunyi di lantai 2 penginapan itu sudah ketakutan konyol. Sekarang, dia merosot kelelahan di kolong di lantai 2, selangkangannya sudah basah karena ketakutan. Pikirannya bergema berulang kali dengan satu pikiran, dengan banyak tentara cacing api yang mati di penginapannya, dia pasti sudah mati. Nak, kamu pasti kejam. Keterampilan saya lebih rendah dari Anda, dan saya mengakui bahwa saya sudah mati. Namun, bahkan jika Anda membunuh kami, jangan berpikir untuk hidup. Cepat atau lambat bos besar akan datang dan mencari Anda, lalu memusnahkan seluruh suku Anda. Ketika saatnya tiba, dia akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membuatkanmu sup. Petik 2. Lin Ming sembarangan membuang tombak di tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Di mana bos besarmu? Dia tidak perlu mencariku. Saya baru saja berpikir untuk mengunjungi dia." Petik 2. Saat dia berbicara, esensi sejatinya telah membentuk penghalang di sekitar mereka, mengisolasi semua suara.
Wajah pria yang memegang tombak itu tiba-tiba berubah, dan dia merasa seolah-olah bongkahan es yang dingin telah jatuh di perutnya. Tentu saja, mengapa seseorang dengan keterampilan superior datang ke tempat kecil seperti lembah kabut tanpa alasan sama sekali? Dia di sini untuk bos besar. Sementara kekuatannya tampaknya berada di puncak tahap penempaan tulang, kultivasinya yang sebenarnya mungkin berada di puncak alam hautian, dan karena itu ia akan dapat menyembunyikan kultivasinya, karena ia akan mencapai alam kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Menyadari hal ini, pria pemilik tombak sudah tahu bahwa tidak ada lagi harapan baginya untuk hidup. Hidupnya akan segera berakhir setelah interogasi selesai. Dia mengatupkan giginya. Jika seperti ini, maka dia akan meninggalkan meridiannya dan bunuh diri. Kekuatan jiwa Lin Ming telah mengunci tubuh pria yang memegang tombak itu. Begitu dia menemukan bahwa ada perubahan dalam esensi sejatinya, dia dengan dingin mendengus dan mengulurkan telapak tangan ke arah dada pria yang memegang tombak itu. Pemotong pulsa. Esensi sejati yang mendominasi terjun ke dalam tubuh manusia, menghancurkan semua meridiannya. Pria yang memegang senjata itu terbatuk-batuk dan jatuh ke tanah. Rasa sakit parah yang melanda tubuhnya membuatnya pucat. Dia ingin memutar esensi sejatinya, tetapi yang membuat kagum dan takut, dia menemukan bahwa tubuhnya seperti balon yang kempes, dia tidak bisa memanggil sedikit pun dari esensi sejati. Suaranya bergetar karena ketakutan dan ketakutan saat dia bertanya, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku telah menyia-nyiakan seni bela dirimu." Lin Ming tanpa perasaan berkata, "Membuang seni bela diri saya, Anda menyia-nyiakan seni bela diri saya, hahaha." Pria yang memegang tombak itu tertawa seolah dia mengalami gangguan jiwa. Karena dia merasakan sakit di meridiannya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Ming itu benar. Sejauh menyangkut seorang prajurit dan seniman bela diri, menyia-nyiakan seni bela diri mereka jauh lebih buruk daripada membunuh mereka. Lin Ming tidak peduli apa yang dipikirkan pria yang memegang tombak itu. Dia mengangkatnya dan memberitahu Nayi dan Nasui di belakangnya, "Ayo pergi." Baik, Nayi segera mengikuti. Nasui juga kesurupan. Setiap kali dia melihat Lin Ming bergerak, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tidak peduli apakah itu saat dia berurusan dengan pria botak atau serigala korup, atau bahkan berurusan dengan 5 tentara jahat ini, tidak pernah ada perkelahian. Dia hanyalah kekuatan luar biasa yang menghancurkan dan membunuh semua yang ada di hadapannya. Kekuatan yang mencengangkan ini meninggalkan kesan mendalam pada Nasui. "Ah Sui, ayo pergi." Baik, Nasui membeku sesaat sebelum dia bergerak. Lin Ming sudah keluar dari penginapan. Dia secara belak-belakan mengambil Crimson Blood Horses milik kelima tentara itu dan melemparkan prajurit yang memegang tombak itu ke salah satu punggung mereka seperti seekor anjing mati. Kemudian, dia melompat ke atas kudanya. Crimson Blood Horse memang layak untuk namanya. Kuda yang terkenal ini cukup pintar. Itu tidak mengenali Lin Ming sebagai tuannya, dan setelah Lin Ming melompat di atasnya, itu dibesarkan ke belakang untuk melemparkannya pergi. Lin Ming dengan dingin mendengus dan menjepit kedua kakinya ke bawah. Crimson Blood Horse merasakan tekanan kuat yang diterapkan padanya. Itu tidak bisa menahan kekuatan ini, dan hampir jatuh dalam posisi berlutut. Crimson Blood Horse mengeluarkan suara merengek, dan tidak lagi berani melawan. Lin Ming tidak berpikir bahwa binatang seperti itu akan begitu sulit. Dia memandang Na bersaudara dan berkata, "Kamu naik kuda ini." Lin Ming menarik tentara itu dan melompat ke atas kuda lain. Nai dan Na Sui melompat ke Crimson Blood Horse. Kali ini, Crimson Blood Horse tidak melawan. Seperti ini, kelompok yang terdiri dari 4 orang mengendarai 2 ekor kuda itu pergi. Crimson Blood Horse sangat cepat. Mereka beberapa kali lebih cepat daripada orang yang berlari dengan kecepatan penuh. Dalam 1 jam,
mereka sampai di hutan sejauh 100 mil. Hutan belantara selatan sangat luas, dan medannya sangat kompleks. Begitu seseorang memasuki hutan, akan sangat sulit untuk mencari mereka. Bahkan pasukan pun akan sulit menemukan seseorang. Setelah Lin Ming tiba di rawa, dia melemparkan prajurit itu ke tanah seperti ransel. Dia menoleh ke Nayi dan berkata, "Kalian berdua, cari lumpur lunak dan sebarkan pada Crimson Blood Horses. Warna merah terlalu terlihat di sini." Petik 2. Baik, kata Nayi. Lin Ming menoleh ke prajurit itu. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya. Dia tidak hanya ingin tahu tentang Blackwater Swamp, tetapi dia juga ingin mengetahui tujuan kepergian Ciguda. Dan, yang paling penting, dia ingin menemukan beberapa informasi tentang api abadi suku cacing api. Lin Ming ingin memastikan bahwa itu adalah flame essence yang sebenarnya, dan ingin juga mengetahui kekuatan sebenarnya dari Fire Worm Saman. Bagi Lin Ming, bagian paling menarik dari suku cacing api adalah api abadi ini. Tetapi melihat wajah mengejek prajurit itu, Lin Ming menyadari bahwa tidak akan mudah untuk mengekstrak informasi ini darinya. Keputusasaan ini biasanya merupakan salah satu karakteristik yang paling sulit untuk dihadapi. Bahkan di bawah penyiksaan akan sulit untuk menarik apapun dari mulutnya. Lin Ming mengeluarkan belati dari cincin spasialnya. Dia berjongkok di depan tentara itu dan berkata, "Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda bersedia menjawab, maka saya akan membiarkan Anda pergi." Petik 2. Biarkan aku pergi. Haha. Prajurit itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. "Saya bahkan tidak ingin hidup. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk membebaskan saya? Ayah ini telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Mati sekarang baik-baik saja. Kamu mengeluarkan belati kecil untuk menyiksaku, dan menurutmu ini akan berhasil. Betapa lucunya. Ketika ayah ini menyiksa orang lain, Anda masih mengisap dada ibu Anda. Anda ingin ayah ini memberitahu Anda di mana tempat paling menyakitkan yang paling menyiksa di tubuh manusia. Apakah Anda ingin ayah ini memberitahu Anda cara membuat seseorang meminta kematian?" Petik 2. Prajurit itu tersenyum dengan arogan. Namun, saat dia tersenyum dan tertawa, ekspresinya yang geli mulai pecah. Seolah-olah prajurit itu telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan dia memucat. Pada saat ini, di depannya, kedua mata Lin Ming telah berubah menjadi pusaran hitam yang sangat dalam. Sudut mulut prajurit itu mulai bergerak-gerak, dan dengan jeritan menyedihkan yang tiba-tiba dia berguling ke lantai. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, prajurit itu telah berubah menjadi kekacauan yang berkeringat, bahkan tidak bisa memanjat. Dia telah melihat penglihatan membingungkan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya telah berputar ke otaknya. Merasakan rasa sakit ini membuatnya berharap dia mati. Bagaimana rasanya? Saya tidak perlu Anda memberitahu saya bagaimana membuat seseorang mengemis mati. Saya punya cara sendiri untuk menyiksa seseorang. Petik 2. Lin Ming sangat mudah padanya. Jika dia telah menunjukkan kekuatan penuh dari niat bela diri samsara, maka prajurit yang memerintah ini akan berubah menjadi idiot yang mengoceh. Prajurit itu tidak bisa tersenyum lagi. Rasa sakit yang menyayat jiwa yang menakutkan beberapa saat yang lalu telah membuatnya berharap segera mati. Bibir Lin Ming melengkung ke atas dengan seringai jahat, dia tampak seperti iblis yang tersenyum. Prajurit itu merasa hatinya menjadi dingin. Pemandangan paling mengerikan adalah mata Lin Ming. Dia tidak punya murid. Sebaliknya, tidak ada apa-apa selain pusaran spiral hitam, seolah-olah ada kekosongan yang tak berujung di dalam dirinya. "Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan?" Prajurit itu telah kehilangan semua ketenangannya. Menurutnya, pemuda di hadapannya ini bukan lagi manusia. Tidak ada
Aku baru saja menghabiskan sebagian dari jiwamu. Lin Ming dengan santai berkata, setiap manusia memiliki jiwa. Setelah kita mati, jiwa menuju reinkarnasi. Namun, jika jiwa tersebut hilang, maka ia akan musnah, dan Anda tidak akan bisa masuk ke dalam samsara. Anda baru saja melihat gambarnya kan? Itu adalah kenangan jiwa Anda tentang kehidupan masa lalunya, samsara. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda bersikeras untuk tidak berbicara, maka saya akan menguras jiwa dan pikiran Anda, sehingga Anda tidak akan memasuki samsara. Petik 2. Lin Ming hanya membuat cerita acak untuk membuatnya takut. Tapi kata-katanya seperti bisikan iblis. Begitu tentara itu mendengarnya, dia menjadi ketakutan. Orang-orang di Southern Wilderness memiliki keyakinan agama. Dalam suku, teokrasi seringkali lebih kuat daripada raja atau penguasa suku. Pemimpin tertinggi suatu suku seringkali adalah dukun, dewa penyihir, atau utusan penyihir, tetapi tidak pernah menjadi kepala suku. Kepercayaan akan reinkarnasi tertanam kuat di dalam hati orang-orang. Omong kosong. Kamu pikir aku akan percaya itu? Prajurit itu tampil berani, tetapi di dalam dia meringkuk ketakutan. Percaya atau tidak, apa pilihanmu? Lin Ming tersenyum jahat. Muridnya telah berubah seluruhnya menjadi pusaran hitam yang berputar-putar seperti sebelumnya, perlahan berputar. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti mata manusia. Episode ke-192, dengan judul Burung Vermilion yang Hilang. Langsung ke dalam alurnya. Percaya atau tidak, apa pilihanmu? Lin Ming tersenyum jahat. Muridnya telah berubah seluruhnya menjadi pusaran hitam yang berputar-putar seperti sebelumnya, perlahan berputar. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti mata manusia. Melihat mata tak terbayangkan itu, prajurit itu merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Lin Ming mengatakan bahwa jiwanya akan dimusnahkan dan dia tidak akan bisa memasuki siklus samsara dan reinkarnasi. Prajurit itu takut dia tidak berbohong. Dia tidak takut mati, karena dia percaya bahwa begitu manusia mati, mereka akan bereinkarnasi. 18 tahun dari sekarang, dia akan tetap menjadi laki-laki. Tapi untuk dimusnahkan selamanya dan tidak masuk samsara, itu adalah sesuatu yang dia takuti. Itu bisa dianggap sebagai bentuk kematian yang paling benar, kehancuran total. Itu pasti tingkat hukuman tertinggi bahkan di antara iblis. Dia berpikir bahwa Lin Ming mungkin berbohong, tetapi dia mengingat rasa sakit yang merobek jiwa dari beberapa saat yang lalu, seolah-olah sebagian dari jiwanya sedang ditarik keluar. Seiring dengan kenangan seumur hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lihat tentang samsaranya, prajurit itu tidak berani membuat taruhan ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, apalagi, dia sudah kehilangan semua seni bela dirinya. Bahkan jika dia mati dan tidak mengatakan apa-apa, apa gunanya itu? Memikirkan ini, prajurit itu mulai ragu-ragu. Baiklah, bagaimana, sudahkah Anda memikirkannya? Lin Ming bertanya sambil tersenyum. Prajurit itu menarik napas dalam-dalam, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia menutup matanya dan berkata, ajukan pertanyaan Anda. Saya akan menjawabnya. Petik 2. Baik sekali. Lin Ming dengan cepat mengajukan pertanyaannya dan bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Dia bisa memastikan bahwa api abadi memang flame essence. Dukun cacing api yang mengendalikan api abadi memiliki kultivasi di ranah Hautian Tengah. Adapun alasan Ciguda pergi ke Blackwater Swamp, dia punya dua. Tujuan pertamanya adalah untuk menghancurkan Black Marsh Tribe yang terletak di tepi Blackwater Swamp. Suku Black Marsh hanyalah suku kecil. Awalnya suku mereka memiliki sekitar 20.000 orang. Tapi 10 tahun yang lalu, suku Black Marsh telah menemukan urat biji besi yang sangat besar, karena itu mereka dapat berkembang pesat.
Tahun-tahun ini mereka memiliki banyak orang asing yang telah bergabung dengan mereka, dan populasi mereka membengkak menjadi sekitar 40 atau 50 ribu. Sebelum suku Na dihancurkan, suku Na dan suku cacing api adalah dua suku besar yang dijaga keseimbangannya satu sama lain. Kedua suku tidak ingin melihat yang lain tumbuh lebih kuat. Karena ini, suku Black Marsh mampu mengukir tempat di mana ia bisa berada. Selama itu memberikan persembahan baja hitam kepada kedua suku setiap tahun, maka mereka akan aman. Namun, 1 tahun yang lalu, suku Na telah dimusnahkan, dan keseimbangan di wilayah tersebut telah rusak. Beberapa suku terdekat yang lebih kecil telah sepenuhnya ditelan oleh suku cacing api. Mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan saat mereka mau. Suku Black Marsh dengan biji besi yang mendalam adalah target paling menarik. Suku cacing api berencana untuk menaklukkan suku Black Marsh dan menggunakan orang-orang mereka sebagai budak untuk menambang biji besi yang mendalam. Biji tersebut akan dikirim ke suku cacing api untuk disempurnakan menjadi sejumlah besar senjata yang bisa diletakkan masa depan suku mereka untuk mendominasi hutan belantara selatan. Alasan pertama Ciguda berada di Blackwater Swamp tidak mengejutkan Lin Ming. Namun, alasan kedua membuatnya terperanjat. Selain menaklukkan suku Black Marsh, Ciguda juga keluar untuk mencari burung vermilion. Seekor burung vermilion adalah binatang suci yang hanya lebih rendah dari binatang dewa. Itu juga memiliki hubungan yang dalam dengan Phoenix. Dalam legenda kuno dunia ini, ada cerita tentang beberapa dewa binatang seperti naga sejati, Phoenix sejati, dan Raja Wali bersayap emas. Namun, dewa binatang adalah keberadaan yang sangat langka dan loteng. Apalagi benua langit tumpahan, mereka akan langka bahkan di dalam alam para dewa. Ketika sesepuh perkasa itu pertama kali menciptakan teknik gerakan, Raja Wali Emas menghancurkan Void, itu terjadi setelah pertemuan kebetulan di mana dia menyaksikan pertempuran antara naga sejati dan Raja Wali bersayap emas. Setelah itu, ia memperoleh beberapa wawasan, dan mengikuti retret selama 60 tahun untuk mempelajari dan memahami rahasia melalui meditasi. Kekuatan tak terbatas dari dewa binatang adalah konsep yang sulit untuk dibayangkan oleh manusia. Bahkan para tetua yang perkasa dari alam dewa bukanlah tandingan. Dan di bawah dewa binatang adalah binatang suci. Misalnya, makhluk seperti naga banjir, burung vermilion, dan penyu roh semuanya adalah binatang suci. Binatang suci jauh lebih umum daripada binatang dewa. Tetap saja, itu hanya di alam para dewa. Di benua tumpahan langit, binatang suci adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Itulah mengapa Lin Ming sangat terkejut ketika tentara itu mengatakan bahwa Vermilion Bird telah muncul di dalam wilderness selatan. Bagaimanapun, hutan belantara selatan hanyalah tempat yang sangat kecil dari seluruh benua tumpahan langit. Nilai dari burung Vermilion tidak terbayangkan. Ciguda tidak cukup gila untuk berpikir bahwa dia bisa berharap untuk menangkapnya. Dia hanya ingin mencari beberapa jejaknya dan mengumpulkan sebagian dari api yang jatuh. Dalam legenda, burung vermilion suka bertengger di pohon wutong berusia ribuan tahun. Setelah mereka turun, mereka akan meninggalkan sedikit api. Api ini adalah api dari Vermilion Bird. Ciguda ingin mengumpulkan api Vermilion Bird ini dan memurnikannya menjadi api abadi. Jika dia beruntung, maka dia bahkan mungkin bisa menemukan bulu burung Vermilion dan menerima keuntungan besar darinya. Bahkan hati Lin Ming agak tergerak setelah mendengar api Vermilion Bird. Namun, dia tidak benar-benar menginginkannya. Yang dia inginkan adalah api abadi, itu adalah flame essence yang sebenarnya. Api dari Vermilion Bird, tidak peduli seberapa ganasnya, pada akhirnya hanya nyala api. Lin Ming mengusap dagunya, mengapa ada Vermilion Bird di dalam Southern Wilderness? Sejak Saint Beast muncul, mungkinkah ini pertanda dari surga? Blackwater Swamp membentang ribuan mil.
Semakin dalam masuk ke rawa, semakin berbahaya jadinya. Di sisi lain rawa adalah Gunung Thundercrash yang terkenal. Puncak tertinggi Gunung Thundercrash menjulang setinggi 100.000 kaki dan menusuk langit. Konon puncak tertinggi Gunung Thundercrash sudah lebih tinggi dari awan, sehingga terjadi salju dan hujan sepanjang tahun. 5 hari kemudian, operasi pencarian di Blackwater Swamp telah diluncurkan dengan lancar. Suku cacing api menghargai pencarian ini dan menanggapinya dengan sangat serius. Militer telah mengirim 20.000 tentara untuk membantu pencarian, sementara dukun cacing api juga telah mengirimkan banyak ahli untuk membantu. Orang-orang ini semuanya berada pada periode kondensasi nadi, dan bahkan ada beberapa yang telah mencapai periode kondensasi nadi terlambat, dan hanya sedikit lebih buruk daripada Ciguda. Pencarian Vermilion Bird berlanjut selama 10 hari, tetapi hasil akhirnya membuat semua orang terdiam. Mereka bahkan tidak menemukan satupun bulu yang turun atau bahkan percikan kecil. Sebaliknya, beberapa ratus tentara telah dikorbankan dalam Blackwater Swamp. Ciguda menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka akan menemukan Vermilion Bird, tetapi mereka bahkan belum menemukan nyala api kecil. Ini membuatnya merasa sangat marah dan tidak nyaman. Dia telah mengandalkan ini untuk mendapatkan pahala yang besar untuk dirinya sendiri dan mendapatkan pengakuan Saman. Jika dia melakukannya, maka dia mungkin menjadi kepala cacing api berikutnya. Namun, kemungkinan itu sekarang tidak mungkin. Suasana hati Ciguda sedang buruk. 3 hari kemudian, dia memimpin pasukannya untuk menyerang suku Black Marsh untuk melampiaskan amarahnya. Suku Black Marsh memiliki total 40 atau 50.000 orang, dan pasukan suku mereka memiliki kurang dari 5.000. Tidak hanya itu, tetapi banyak dari mereka hanyalah milisi biasa. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan 20.000 tentara yang kuat dari suku cacing api? Tidak ada ketegangan dalam perang ini. Suku Black Marsh benar-benar dikalahkan dan tentara yang menyerah ditangkap oleh suku cacing api dan diubah menjadi budak. Pasukan elit suku cacing api bergegas sampai ke markas kepala. Ciguda sedang menunggangi Crimson Blood Horse dan dia memegang tombak sepanjang 10 kaki di tangannya. Saat mereka bergegas ke depan, kemanapun dia berkunjung, darah akan mengalir dan kepala akan terbang. Ciguda menikmati kesenangan menyembelih. Dia seperti kekuatan yang tak terhentikan yang melewati segalanya. Baginya, membunuh orang sama seperti memotong rumput. Bang! Suara tabrakan bergema, dan pintu ke markas kepala terbuka. Ciguda mendorong dirinya ke depan dan yang pertama bergegas masuk. Markas kepala adalah tempat di mana kekayaan paling banyak berada, dan ada juga banyak keindahan di sini juga. Itu setara dengan istana kerajaan. Kegiatan favorit tentara cacing api adalah menjarah tempat tinggal kepala suku. Mereka membawa peluang kesenangan tanpa batas, dan mereka juga dapat memenuhi keinginan nafsu mereka yang paling dasar. Wanita dan selir kepala bagian dulunya adalah wanita cantik yang agung, tetapi sekarang mereka semua dilecehkan dan dipermalukan secara sembarangan. Ketika pasukan Firewom membunuh di sini, markas kepala sudah hancur. Ada orang-orang yang berharap suku Black Marsh dikalahkan, jadi mereka melarikan diri terlebih dahulu. Namun, sebagian besar wanita dan selir tidak tahu seni bela diri apapun, jadi mereka tidak bisa lari. Bahkan jika mereka lolos dari suku Black Marsh, mereka hanya akan mati di dalam perut binatang buas. Oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal di dalam markas kepala. Dalam perang suku, mereka selalu menjadi korban pengorbanan. Kali ini, tidak ada yang bahkan memperhitungkannya. Ciguda mencibir dan mengeluarkan perintah, "Berikan perintah. Aku ingin semua orang ditangkap dan dibawa ke aula utama. Kumpulkan semua kekayaan dan inventori, lalu bawa ke aula utama." Jenderal Kiri. Petik 2. Sini. Seorang pria keluar.
Kamu akan memimpin 5.000 pasukan elit untuk mengejar suku Black Marsh. Selama ada yang tertangkap melarikan diri, jika mereka laki-laki, maka kubur mereka hidup-hidup, dan jika mereka perempuan, maka masukkan mereka ke dalam tentara sebagai pelacur. Petik 2. Saya menerima pesanan. Pria itu melambaikan tangannya, dan dengan cepat membawa pasukannya sendiri untuk meninggalkan markas kepala. Begitu suku itu dikalahkan, butuh keberanian untuk melarikan diri. Jika mereka tertangkap, akhir cerita mereka akan semakin menyedihkan. Para pria akan dikubur hidup-hidup, dan para wanita akan dilecehkan dan perlahan-lahan disiksa sampai mati oleh tentara suku cacing api. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih tetap sebagai budak daripada mengambil risiko tertangkap saat melarikan diri. Tentara langsung bubar. Tentara Fireworm yang kejam dan kejam mendengar bahwa mereka dapat menjarah markas kepala suku dan mata mereka menjadi merah, mereka seperti hiu yang mencium bau darah. Tak lama kemudian, jeritan pria dan tangisan wanita bergema di seluruh gedung. Chiguda menyeringai, dia sangat menikmati suara ini. Cepat, lebih cepat, ibumu, berhentilah berlama-lama. Setengah jam kemudian, tentara Fireworm berbaris di semua tahanan dari mana-mana dan membawa mereka ke aula utama. Semua pria terluka, dan beberapa bahkan terluka parah. Sebagian besar pakaian wanita berantakan, dan wajah serta leher mereka memar hitam dan biru. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, wajah mereka dipenuhi dengan bara keputusasaan yang sekarat. Para prajurit Fireworm membawa kotak-kotak besar berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya. Mereka menumpuk semuanya di dalam area terbuka aula utama. Ini dengan cepat menumpuk menjadi bukit kecil. Para prajurit mengumpulkan semua barang berharga. Tentara cacing api mengizinkan mereka mengantongi sebagian uang dan juga mengizinkan mereka menyentuh para wanita. Untuk mempertahankan sifat mereka sebagai binatang buas, mereka terkadang harus diberi makan daging. Melapor ke bos besar, kami menemukan saudara laki-laki dan perempuan di dasar sumur. Seorang pelayan mengaku bahwa mereka adalah anak-anak dari kepala suku Black Marsh. Seorang tentara mendorong keluar sepasang anak laki-laki dan perempuan berusia 16 atau 17 tahun. Keduanya mengenakan pakaian yang murah dan kasar, dan wajah mereka diolesi abu seolah-olah kotor, seperti pelayan atau pelayan yang cenderung api. Tetapi begitu seseorang melihat dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa tangan keduanya halus dan halus tanpa kapalan. Mereka adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang jelas belum pernah melakukan pekerjaan berat sebelumnya. Baik. Wajah Chiguda dipenuhi dengan senyuman jahat. Sepasang saudara kembar ini memiliki kulit yang lembut dan lembut. Laki-laki bisa dijual kepada penguasa suku perempuan sebagai hewan peliharaan. Betina bisa digunakan sendiri. Chiguda turun dari kudanya, dan menghampiri sepasang anak kembar itu. Dia dengan sia-sia meninju dagu gadis itu. Pada saat ini, Chiguda dengan dingin mendengus dan meraih lengan gadis itu. Di dalam lengan baju gadis itu ada panah tersembunyi yang mengesankan. Bautnya berujung cairan biru tua, itu jelas beracun. Anda pengadilan kematian. Chiguda menepuk telapak tangannya dengan sedikit kekuatan. Ada suara tulang retak dan seorang gadis menjerit menyedihkan. Wajah gadis itu mengeluarkan keringat dingin, dan dia hampir pingsan karena rasa sakit. Pergelangan tangan kanannya hampir sepenuhnya dipatahkan oleh Chiguda. Saat ini, ekspresi Chiguda berubah. Dia tiba-tiba dan dengan cepat melompat mundur. Ada sedikit suara robekan saat bayangan putih melesat dari sudut yang menakjubkan dan menusuk ke pinggangnya. Chiguda hanya merasa tubuhnya mati rasa dan organnya bergolak di dalam dirinya saat dia hampir muntah darah. Episode ke-193, dengan judul Membunuh Chiguda. Langsung ke dalam alurnya. Tepat saat Chiguda berbicara,
seorang pemuda berpakaian hitam yang telah bercampur dengan kerumunan tiba-tiba bergegas keluar, tombak abu-abu gelap di lengannya saat dia menusuk ke arah tenggorokan Chiguda seperti ular berbisa. Chiguda segera mundur ke belakang. Serangan tombak beberapa saat yang lalu telah diblokir oleh armor harta karun langkah manusia tingkat tinggi. Namun, esensi sebenarnya dari serangan itu telah berhasil menembus armor fleksibel dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Esensi sejati di dalam seluruh tubuhnya memiliki perasaan yang tak tertahankan. Dengan kultivasi Chiguda, dia bisa menghentikan serangan mendadak, tetapi dia tidak mengira bahwa salah satu tahanan dalam kelompok itu adalah seorang guru yang benar-benar berhasil menyembunyikan kultivasi mereka. Biasanya, hanya Master Xiantian, atau kadang-kadang Master Puncak Hautian yang dapat mencapai ranah kembali ke asal mula seseorang dan menahan semua esensi sejati di dalam tubuh mereka untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Tapi pembangkit tenaga listrik semacam ini tidak akan punya alasan untuk melakukan serangan diam-diam untuk membunuhnya. Pemuda ini yang telah melakukan serangan diam-diam padanya bahkan belum menembus periode kondensasi puls, bagaimana dia bisa menyembunyikan niat membunuh dan kultivasinya. Situasi telah berkembang di luar imajinasi Chiguda, tombak panjang musuh menekan tenggorokannya. Pada akhirnya, Chiguda masih menjadi seniman bela diri alam Hautian setengah langkah. Bahkan dalam serangan diam-diam, dia memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan cepat. Dia langsung mengeluarkan pedang harta karun dari cincin spasialnya dan memotong ke arah ujung tombak. Dentang, pedang dan tombak saling menyerang. Chiguda menggunakan pantulan serangan ini untuk terbang mundur ke dalam pasukan. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Tentara suku cacing api akhirnya bisa bereaksi. Mereka berteriak, "Itu pembunuh! Lindungi Jenderal!" Penjaga pribadi Chiguda mengeluarkan pedang dan pedang mereka sendiri dan menebas pemuda berpakaian hitam itu. Namun, pemuda berpakaian hitam itu seperti dewa kematian. Tangannya mengguncang tombak abu-abu gelap dan intisari sejati yang bergetar terwujud menjadi gelombang tsunami yang melanda keluar. Segera, 7 atau 8 tentara seperti rumput laut yang dikirim terbang ke segala arah, muntah darah. Pemuda berpakaian hitam adalah Lin Ming, dan tombak di tangannya adalah tombak lembut mendalam berat. Dia telah mengoleskan cat abu-abu matte khusus di atasnya untuk menutupi warna perak yang terlalu dikenali. Bukan hanya itu, tapi dia menyelinap masuk dengan topeng hitam menutupi wajahnya dan menyembunyikan penampilannya. Hanya matanya yang terlihat dari luar. Perubahan kejadian yang tidak terduga ini mengejutkan semua orang. Bahkan anak-anak kepala suku yang bersiap untuk bunuh diri tercengang oleh pria berpakaian hitam yang tiba-tiba bergegas keluar. Siapa ini? Dengan keterampilan yang begitu kuat, dia seharusnya tidak menjadi seseorang yang menjadi bagian dari markas kepala suku Black Marsh. Pada saat ini, Chiguda menjadi semakin terkejut, dia tidak dapat menekan sejumlah kecil esensi sejati di dalam tubuhnya. Seolah-olah esensi sejati itu memiliki vitalitas tak terbatas di dalamnya. Jenis esensi sejati apa ini? Ekspresi Chiguda terus tenggelam. Jika orang seperti api, maka kultivasi seorang seniman bela diri yang lebih dalam, dan semakin murni dan bersemangat esensi sejati mereka, itu akan menjadi seperti api yang menjadi semakin kuat. Namun, sifatnya tidak akan berubah. Namun esensi sejati ini sebenarnya memiliki perbedaan kualitatif inti. Itu seperti flame essence, itu terlalu sulit untuk ditekan. Chiguda telah melihat melalui kultivasi Lin Ming, dia tanpa keraguan berada di puncak penempaan tulang. Tapi ini membuatnya bingung. Apa asal-muasal orang ini? Gelombang besar tentara bergegas menuju Lin Ming seperti air pasang. Mata Lin Ming menyipit, dan True Primal Chaos Formula mulai berputar dengan cepat di dalam dirinya, dan nyala teratai merah mekar di tombak panjangnya. Penghancuran total.
Tombak lunak mendalam yang berat menggambar bulan sabit lebar dan apinya membentuk busur besar. Dampak yang kuat menyapu para prajurit dan membuat mereka terbang mundur. Lin Ming melihat celah antara para solder, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Waduh, Lin Ming seperti sambaran petir hitam yang menembus tentara sekitarnya. Dia langsung tiba di depan Ciguda. Waduh, Lin Ming seperti sambaran petir hitam yang menembus tentara sekitarnya. Dia langsung tiba di depan Ciguda. Tombak panjang ditembakkan, mengalir seperti sutra. 5.000 filamen saripati sejati bergetar yang diwujudkan dari tombak dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka menjalin bersama di udara, membentuk jaring esensi sejati yang jatuh di atas Ciguda. Saat kekuatan Lin Ming meningkat, penggunaan flow like silk telah mencapai tingkat yang hampir sempurna, dia hampir mencapai terobosan. Ciguda melihat jaring berkilauan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam menimpanya, dan berteriak keras. Pedang harta karun tingkat tinggi di tangannya mulai bersinar dengan cahaya kuning. Dia mengacungkan pedangnya dan memotong jaring terang dari esensi sejati. Pembelah bumi. Ciguda terpaksa menggunakan keterampilan bela dirinya yang paling terkenal. Pedangnya dipenuhi dengan energi yang hidup saat memotong jaring yang bersinar. Dengan ledakan keras, jaring itu robek. Ciguda dengan kejam mencibir. Lagi pula, musuh ini hanya berada di puncak Bon Forging, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan kultivasinya yang setengah langkah ke alam Hautian. Meskipun dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu kuat, karena dia benar-benar berani mencoba pembunuhan di dalam sekelompok tentara, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Namun saat ini, senyum Ciguda membeku. Meskipun jaring yang bersinar itu telah terkoyak oleh pedangnya, itu tidak memudar. Sebaliknya, itu berubah menjadi filamen yang terbentuk dari esensi sejati dan menusuk ke arahnya. Sebelum menyatu dengan darah skala terbalik, esensi sejati Lin Ming yang bergetar memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah, meski sangat tangguh, keuletannya tidak cukup dan mudah dihancurkan. Bahkan setelah memasuki tubuh musuh, secara bertahap akan melemah. Dalam uji coba peleburan hidup dan mati, dia bertemu dengan budak penyihir, yang memiliki kemampuan pertahanan luar biasa yang luar biasa, itu terlalu sulit untuk melukai musuh. Tapi sekarang, setelah terintegrasi dengan darah skala terbalik, 5.000 benang esensi sejati Lin Ming yang bergetar telah mengalami perubahan kualitatif. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga sangat tangguh dan sangat sulit untuk dihancurkan. Meskipun mereka tidak seperti flame essence yang tidak bisa dipadamkan, tetapi jika seseorang ingin menghancurkannya, mereka perlu menggunakan beberapa kali lebih banyak esensi sejati untuk memakainya. Esensi sejati yang hidup tanpa akhir ini tersebar terpisah oleh pedang Ciguda. Esensi sejati yang indah dan menawan ini jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Tapi, hujan ini mengandung niat membunuh yang mengerikan. Seniman bela diri yang terlalu dekat dengan filamen ini dicabik-cabik, bahkan pengawal pribadi di dekat Ciguda tidak dapat melarikan diri, dan darah mengalir ke tanah. Dengan kekuatan mereka, peran yang bisa mereka mainkan dalam pertarungan ini sangat kecil. Bahkan akibat pukulan itu bisa membunuh mereka. Ciguda menjadi muram. Telapak tangannya mengeluarkan keringat saat filamen esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Muridnya tiba-tiba berkontraksi. Perlindungan bumi. Dengan raungan, Ciguda menikamkan pedangnya ke tanah. Selaput cahaya coklat terbentuk di sekelilingnya, membungkusnya dengan cangkang tebal. Ding 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 ding. Filamen itu menabrak membran coklat muda saat mereka mencoba menembus. Terletak di bawah penutup pelindung itu, Ciguda tidak terluka. Pada saat ini, bibir Lin Ming melengkung di bawah topeng hitam yang menutupi wajahnya. Ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak mengira flow-nya seperti sutra akan menyakiti Ciguda,
dia hanya ingin menjebaknya dulu, sebelum pembunuhan yang sebenarnya dimulai. Hah! Nyala api teratai merah gelap mekar di tombak lunak mendalam yang berat. Seekor ular listrik ungu muncul dari benih dewa sesat dan melilit ujung tombak yang dingin. Kekuatan dewa sesat terbuka. Lin Ming berteriak, dan gelombang besar esensi sejati naik di dalam tubuhnya. Auranya yang kuat meletus seperti gunung berapi, dan tombaknya menyembul, menghancurkan atmosfer. Kekuatan guntur dan nyala api menyembur keluar. Suara gemuruh guntur tidak kalah menakutkan dari guntur macan tutul di lembah guntur. Kulit Chi Guda berubah. Dia tidak bisa menilai seberapa kuat gerakan Lin Ming ini. Ketika guntur dan nyala api belum berpotongan, gerakan ini tampak hanya seperti pukulan membunuh biasa. Chi Guda mengatupkan giginya dan dengan putus asa mendorong semua esensi sejati yang bisa dia kumpulkan untuk memperkuat perisai pertahanan yang menutupi dirinya. Karena dia tidak unggul dalam kecepatan, dia hanya bisa menggunakan esensi sejatinya untuk menahan serangan ofensif Lin Ming. Dia akan hidup lebih lama dari musuh. Ide Chi Guda benar, namun, dia telah meremehkan kekuatan gerakan Lin Ming. Guntur dan api berpotongan, dan energi menakutkan menghancurkan udara. Seolah-olah matahari merah muncul dari udara tipis. Ruang terdistorsi, dan udara di sekitar tepinya mulai berputar dengan berkas cahaya saat pedang energi emas sepanjang 10.000 kaki ditembakkan ke segala arah. Kekuatan yang menghancurkan dari tumbukan tersebut membentuk gelombang udara yang terlihat. Aula utama hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini, dan batu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Semua prajurit dikirim terbang seperti jerami tanpa bobot. Di bawah kekuatan ledakan yang menghancurkan itu, perlindungan bumi Chi Guda hancur seperti kaca biasa. Perisai cahaya berwarna coklat hancur berkeping-keping, dan Chi Guda terlempar keluar, dadanya sudah hancur dan berlumuran darah. Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya dan terbang ke depan. Tanpa memberi Chi Guda kesempatan untuk mengatur napas, tombak lunak mendalam berat sudah menusuk ke arah Chi Guda. Chi Guda menekan rasa sakit yang merusak organnya dan menebas pedangnya ke arah Lin Ming. Tetapi pada saat ini, pusaran hitam besar muncul di depannya saat dunia berantakan. Tornado yang berputar-putar menariknya ke depan dengan kekuatan yang sangat menarik, seolah ingin menghancurkan jiwanya. Chi Guda kaget. Dia dengan keras menggigit lidahnya dan memaksa dirinya untuk kembali ke kenyataan. Namun, saat dia sadar kembali, tombak panjang abu-abu gelap itu sudah seperti ular yang ada di lehernya. Engah. Tombak panjang menembus daging. Karena perlindungan bumi sudah dihancurkan oleh pemusnahan api guntur, esensi sejati yang melindungi Chi Guda seperti kertas tipis. Chi Guda merasa tenggorokannya dingin. Tombak Lin Ming telah memotong jalan nafasnya dan memotong tulang punggungnya. Dia melongo melihat tombak yang menusuknya, kedua matanya melebar karena tidak percaya, seolah dia tidak percaya apa yang telah terjadi padanya. Dari kemenangannya yang penuh semangat hingga kematiannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Dia telah memimpikannya kekayaan yang tak terhitung, wanita yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tertinggi. Dia bermimpi mendominasi Wilderness Selatan dan dicatat dalam sejarah-sejarah. Namun, dengan tombak ini, semuanya telah hancur di sekitarnya. Saat tombak Lin Ming memasuki tenggorokan Chi Guda, dia mengirimkan esensi sejati yang bergetar sekali lagi. Itu menyebar ke seluruh organ Chi Guda, dan Chi Guda mulai mengeluarkan darah dari kepalanya. Cahaya di matanya mulai berangsur-angsur memudar, dan pada saat Chi Guda kehilangan kesadaran, dia mendengar suara bocah lelaki berbisik ke telinganya. Untuk roh Sukuna, kematianmu adalah upeti mereka. Jadi itu, Sukuna, bibir Chi Guda terangkat seolah dia mencoba tersenyum. Namun, ekspresi ini kemudian selamanya terpaku di wajahnya. Engah. Mayat Chi Guda jatuh ke tanah.
Lin Ming berlutut, pusing. Dengan bantuan tombak lunak mendalam yang berat, dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Rasa sakit yang membakar mendesis di matanya dan penglihatannya kabur. Dia tidak mengira bahwa menggunakan niat bela diri samsara melawan seorang seniman bela diri setengah langkah ke alam Hautian akan mengalami kemunduran yang menyiksa. Nanti, jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lain, dia harus meminimalkan penggunaan niat bela diri samsara. Dia melambaikan tangannya dan menerima mayat Chiguda ke dalam cincin spasialnya. Semua orang, termasuk para tahanan dan tentara, menatap Lin Ming dalam keheningan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chiguda, pembangkit tenaga listrik dengan kultivasi setengah langkah ke alam Hautian, dan yang dianggap sebagai salah satu penguasa di Southern Wilderness, akan terbunuh seperti ini. Episode ke-194, dengan judul Esensi Api-Api Suci, langsung ke dalam alurnya. Saat Chiguda meninggal, beberapa ribu tentara cacing api benar-benar ketakutan. Lin Ming berdiri di dalam tentara, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani bergerak melawannya. Seorang prajurit biasa biasanya memiliki bakat bela diri kelas 2. Mereka bisa berlatih selama beberapa tahun, tetapi kultivasi mereka tetap tidak akan melampaui tahap kedua transformasi tubuh. Seorang perwira tingkat menengah dapat mencapai pelatihan viscera atau bahkan mengubah otot, sementara seorang perwira tingkat tinggi dapat mencapai penempaan tulang. Namun, di depan Lin Ming, mereka semua akan jatuh pada pukulan pertama. Selain Chiguda, satu-satunya yang kekuatannya berada di periode kondensasi puls adalah Jenderal Kiri dan Jenderal Kanan. Jenderal Kiri telah dikirim untuk menangkap orang-orang yang melarikan diri. Hanya Jenderal Kanan yang tersisa, seluruh tubuhnya berlumuran keringat dingin. Dengan suasananya sekarang, dia bahkan tidak berani bernapas. Dia takut Lin Ming tiba-tiba datang untuk membunuhnya, dan dia bahkan tidak akan bisa lolos dari kematian. Di depan Lin Ming, beberapa pengawal hanya bisa dianggap sebagai dekorasi. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Lin Ming, bahkan ribuan tentara ini tidak dapat menghentikannya. Lin Ming bahkan tidak peduli dengan Jenderal Kanan. Dia melirik ke arah sekelompok narapidana yang telah ditangkap. Para tahanan ini memandang Lin Ming dengan mata penuh harapan dan permohonan. Bagi mereka, Lin Ming adalah dewa perang yang dikirim oleh sorcerer dari kerajaan ilahi untuk menyelamatkan mereka. Hati Lin Ming suram dan murung. Bahkan jika dia membunuh Chiguda, mustahil baginya untuk mengubah nasib para tahanan ini. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Dia tidak bisa menghentikan seluruh suku. Semua yang menunggu para tahanan ini adalah penderitaan, perbudakan, dan kematian seumur hidup. Visi Lin Ming melanda si kembar kepala suku. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian sosoknya melintas saat dia tiba di samping mereka berdua. Dia mengambil satu di masing-masing tangan, dan langsung meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan Void, terbang ke depan. Mereka tidak bisa tinggal di sini. Jika tidak, jika Master Hautian suku cacing api tiba, semuanya akan menjadi berbahaya. Menyelamatkan si kembar kepala adalah satu-satunya kebaikan yang bisa ditawarkan Lin Ming, dan bisa dianggap meninggalkan sedikit harapan bagi suku Black Marsh. Jika kedua orang ini berusaha semaksimal mungkin, mereka mungkin dapat membangun kembali suku Black Marsh mereka di masa depan dan kemudian membalas dendam suku mereka. Pergilah. Saat Lin Ming berangkat dari markas kepala, tidak ada yang berani menghentikannya. Lin Ming melesat pergi, siap mengirim keduanya ke suku kecil sehingga dia tidak harus mengatur mereka. Tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia berbalik dan melihat cahaya merah terang melaju ke arahnya. Api. Dalam sekejap, Lin Ming tahu bahwa lampu merah itu dari nyala api. Setelah Lin Ming membentuk flame essence dari benih dewa sesat, Lin Ming tidak lagi takut pada api.
Esensi sejati membanjiri tangan kanannya, dan dia membidik ke arah lampu merah itu, siap untuk menamparnya. Pof! Lampu merah meledak, tapi ekspresi Lin Ming berubah. Dia merasakan kekuatan api di dalamnya menerobos meridiannya, mendatangkan malapetaka. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menggetarkan api di dalam tubuhnya, dia tidak dapat mengendalikan nyala api ini. Apa yang sedang terjadi? Kembali ke gua lava, tidak peduli berapa banyak api lava yang ada, benih dewa sesat masih bisa menjinakkannya. Tapi sekarang, hal seperti ini benar-benar terjadi. Lin Ming memutar semua esensi sejati di dalam tubuhnya dan menekan nyala api. Pada saat yang sama, pikiran Lin Ming bergerak dan dia melihat ke depan. 100 kaki jauhnya di udara, massa api merah berkumpul, membentuk-bentuk api dalam sosok anak kecil setinggi 3 kaki yang melayang di udara. Seluruh tubuh bocah lelaki itu berwarna merah tua, dan pusaran api melilit tangan dan kakinya. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi tertawa, tapi senyum itu ternoda kejahatan. Alis Lin Ming berkerut. Apa ini tadi? Dia bisa merasakan bahwa tubuh bocah itu mengandung esensi sejati atribut api yang sangat kuat, itu jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak heran dia tidak bisa menekan nyala api itu sejak beberapa saat yang lalu. Apakah anak kecil ini dukun cacing api? Tidak, itu tidak benar. Bahkan jika dukun cacing api berlatih dalam beberapa metode kultivasi aneh yang mengubah penampilannya menjadi seorang anak laki-laki, dia masih memiliki tubuh yang fana. Tubuh anak kecil ini jelas terdiri dari api. Jika tidak, itu juga tidak mungkin baginya untuk mengapung di udara. Ini adalah pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dia berkata kepada si kembar Black Marsh yang dia gendong, "Kamu sendirian sekarang. Saya tidak dapat membantu Anda lebih lama lagi." Petik 2. Kedua bersaudara itu mendengarkan Lin Ming, dan sedikit putus asa melintasi ekspresi mereka. Gadis itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti sebelum kata-kata itu keluar. Dia tahu bahwa pada saat ini, Lin Ming tidak bisa lagi menyelamatkan mereka. Mereka harus melarikan diri dari pasukan Fire Worm sebelum ditangkap, dan harus bergantung pada diri mereka sendiri. Lin Ming melepaskan tangan mereka, dan kedua saudara kandung itu diam-diam mengucapkan terima kasih sebelum mereka lari ke kedalaman hutan. Bocah api kecil itu tersenyum gelap. Api berputar-putar di dalam tangan kecilnya, dan dia melempar bola api langsung ke dua bersaudara itu. Lin Ming dengan dingin mendengus, dan tombak lembut mendalam berat menembus seperti sambaran petir ke arah bola api. 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar pecah ke dalam bola api dan terdengar suara ledakan saat itu berubah menjadi kumpulan kembang api. Kedua bersaudara itu sangat terkejut. Gadis itu melihat ke belakang dan mengirim ekspresi terima kasih kepada Lin Ming. Tanpa sepatah kata pun, mereka menundukkan kepala dan terus berlari ke hutan. Melihat ini, bocah api kecil itu tidak lagi mengejar mereka. Dibandingkan dengan dua saudara kandung itu, Lin Ming adalah ancaman sebenarnya. Tangan bocah api kecil itu bersilangan di dadanya, dan tersenyum jahat saat memandang Lin Ming. Api berputar-putar di wajahnya, berubah menjadi ekspresi yang lucu. Lin Ming mencibir, "Anda adalah Flame Essence dari api abadi. Flame Essence memiliki jiwa. Setelah dukun Wom api menyatukan sebagian jiwanya ke dalam Flame Essence, itu membentukmu. Sesuatu yang bukan manusia atau monster, pada akhirnya kau adalah Flame Essence yang menjadi avatar dukun cacing api." Wajah bocah api kecil itu menunjukkan ekspresi tertegun. Tapi setelah itu, dia mencibir lagi dan berkata, "Kekuatan jiwamu bagus. Anda benar-benar dapat mengenali bahwa saya adalah seorang avatar. Aku semakin tertarik padamu. Hari ini, kamu tetap tinggal." Petik 2. Suara avatar Flame Essence sangat serak. Berasal dari seorang anak laki-laki, kedengarannya sangat aneh.
Tetaplah di sini. Siapa yang akan membuatku? Jika jati dirimu datang, maka aku pasti sudah kalah. Tapi kamu hanya avatar, dan kamu masih berpikir kamu bisa menahan saya di sini. Petik 2. Lin Ming berbicara di sini dan kemudian berteriak. Aura tubuhnya tiba-tiba naik dan dia mengembangkan tombaknya. Esensi sejati terkondensasi menjadi tombak astral sepanjang beberapa puluh kaki, menusuk ke arah leher bocah api kecil itu. Dia ingin menghancurkan tanda jiwa yang ditinggalkan dukun Wom api di Flame Essence. Jika dia bisa melakukan ini, maka Flame Essence tidak akan dimiliki oleh siapapun. Saat tombak astral melolong ke depan, bocah api kecil itu tertawa liar dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kecepatannya tidak kurang dari Lin Ming. Kamu ingin menghancurkan tanda jiwaku. Bermimpilah. Mati. Bocah api kecil itu mendorong tangannya ke depan. Kekuatan api dimuntahkan dari telapak tangannya, berubah menjadi ribuan lampu merah memutar yang berkumpul di Lin Ming dari semua sisi. Namun, bocah api kecil itu tidak menyangka bahwa setelah Lin Ming mengacungkan tombaknya, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Lin Ming segera meluncurkan teknik gerakannya dan melarikan diri. Puff puff puff. Serangan bocah api kecil itu meleset. Lampu merah seperti hujan merah yang jatuh di atas tanah yang ditumpuk tinggi dengan dedaunan. Tanah segera berubah menjadi bumi hangus saat bersentuhan. Setidaknya Anda pintar. Tapi apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa lepas dari genggamanku? Apa angan-angan? Bocah api kecil itu menyeringai jahat dan mulai mengejar Lin Ming. Lin Ming dengan cepat bergerak. Dia menunjukkan kekuatan penuh dari Raja Wali Emas menghancurkan Void tanpa reservasi. Jika dia berhasil menghapus tanda jiwa yang dukun Wom api telah ditempatkan di esensi api, maka esensi api akan kehilangan kesadarannya. Kemudian, Lin Ming akan memiliki kesempatan untuk menyerapnya. Ide ini memiliki daya pikat yang tak tertandingi. Namun, Lin Ming tahu bahwa pada titik ini dukun cacing api akan datang. Jika Master Hautian sejati tiba, maka dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Apalagi, esensi sejati bocah api kecil ini terlalu kuat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sudah menggunakan Thunder Fury Annihilation dan juga membuka gerbang dewa sesat, 40% dari esensi sejatinya telah dikonsumsi. Jika mereka bertarung, dia tidak yakin siapa yang akan menang. Ingin tinggal di sini dan menghancurkan tanda jiwa yang ditinggalkan dukun cacing api pada bocah api kecil ini tidak berbeda dengan orang tolol yang berbicara omong kosong. Jika dia tidak pergi sekarang dan ditunda selama beberapa menit lagi, itu akan terlambat. Kecepatan Lin Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Seolah-olah tubuhnya tidak berbobot. Ujung jari kakinya menelusuri puncak pohon, dan tubuhnya seperti anak panah yang telah ditembakkan. Setelah beberapa pasang surut, tubuh Lin Ming menjadi semakin tinggi, sampai dia tidak lagi memiliki pinjaman dari puncak pohon, dan kemudian benar-benar terbang. Setelah mencapai puncak Bonforging, esensi sejati Lin Ming telah menjadi lebih tebal dan lebih murni, dan gerakannya menjadi semakin dekat dengan penerbangan yang sebenarnya. Kali ini, bocah api kecil itu benar-benar terpana saat memandang Lin Ming. Itu bisa terbang juga, tapi itu hanya karena dia tidak memiliki tubuh, dan hanya kumpulan api. Tapi anak laki-laki itu jelas berada di puncak Bonforging. Jadi mengapa dia bisa terbang? Apakah dia memiliki harta karun langka yang bisa terbang di tubuhnya? Memikirkan ini, mata bocah api kecil itu bersinar dengan keserakahan yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun, dia harus memastikan bocah ini tetap tinggal. Dia pasti punya semacam rahasia. Angin bersiul di telinga Lin Ming saat dia terbang ke depan. Dia tidak melihat ke belakang, kekuatan jiwanya telah mengunci bocah api kecil di belakangnya. Tidak hanya dia tidak bisa meninggalkannya, tapi dia semakin dekat dan dekat. Sial,
Orang ini seperti hantu yang menghantui. Lin Ming mengerutkan kening. Raja Wali emasnya menghancurkan Void adalah teknik gerakan tingkat atas. Tapi, tubuh bocah api kecil ini seluruhnya terdiri dari api. Dia tidak berbobot, jadi dia lebih cepat. Kamu tinggal. Petik 2. Bocah api kecil itu mengejar Lin Ming dari 100 kaki di belakang. Ini mengepalkan tangannya dan beberapa lusin kolom api setebal jari datang menembak ke arah Lin Ming. Lin Ming memutar tombaknya ke belakang tanpa melihat. Peng! Pilar api hancur berantakan dan kemudian meledak menjadi hujan cahaya merah. Tetapi selama ini, bocah api kecil itu sudah menyusul Lin Ming dari belakang. Ia tersenyum jahat saat ia mengulurkan tangannya, dan kekuatan api menyala di telapak tangannya. Dengan avatar saya yang menunda Anda, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Flame Cage. Petik 2. Strip api merah terbang di sekitar Lin Ming. Kolom api saling bertautan dan membentuk sangkar api, menjebak Lin Ming di dalamnya. Lin Ming menikam ke kandang api, tetapi gagal menembus. Sial! Lin Ming merasa cemas. Bocah api kecil ini telah menjelaskan bahwa dia hanya menundanya. Begitu jati diri dukun cacing api tiba, maka dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tapi esensi sejati bocah api kecil ini lebih tebal dan kecepatannya lebih cepat. Dia tidak bisa membunuhnya jika dia mau, dan dia tidak bisa kehilangan dia jika dia mau. Dengan orang ini mengikutinya, cepat atau lambat dia akan menyusul. Lin Ming mengatupkan giginya. Esensi sejati di dalam tubuhnya mulai berputar hingga batasnya, dan kekuatan darah naga di dalam hatinya tiba-tiba meletus dalam kobaran kemuliaan. Istirahatlah untukku, Lin Ming berteriak, dan mengacungkan tombaknya. Esensi sejati di dalam tubuhnya yang menahan kekuatan darah naga mulai tumbuh tanpa henti. Bahkan api Flame Essence tidak akan bisa dengan mudah menghancurkannya. Sangkar api benar-benar robek. Lin Ming bermunculan ke depan dan melonjak langsung ke langit. Bocah api kecil itu tertegun. Itu tidak menyangka Lin Ming bisa keluar dari kandang api begitu cepat. Tapi seperti ini, itu lebih bahagia. Ini berarti rahasia di tubuh Lin Ming bahkan lebih berharga. Episode ke-195, dengan judul Prestige of the Saint Beast. Langsung ke dalam alurnya. Kerajaan Keberuntungan Langit, 7 rumah bela diri yang mendalam. Pada saat itu, sudah 1 bulan sejak Lin Ming meninggalkan Sky Fortune City. Saat itu sore musim dingin yang sangat dingin, dan setumpuk salju menutupi bumi. Awan telah menyebar, dan matahari yang cerah tinggi di langit, perlahan-lahan mencairkan salju lembut dan mengisi udara dengan kelembapan sedingin es. Di sudut barat laut dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Diaken yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran rumah bela diri sedang bermalas-malasan di sekitar, dengan santai membalik halaman sebuah novel. Bekerja di kantor pendaftaran rumah bela diri adalah urusan yang cukup membosankan. Itu terutama merekam ketika murid rumah bela diri akan pergi keluar untuk petualangan dan pengalaman, atau mencatat waktu dan lokasi untuk misi yang mereka jalani. Ini untuk memastikan keamanan para murid. Jika tidak, jika mereka hilang terlalu lama tanpa penjelasan yang memadai, maka 7 rumah bela diri yang mendalam akan memulai penyelidikan. Karena tidak banyak murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam yang sering pergi keluar untuk berpetualang atau untuk mengalami dunia, bahkan 3 atau 5 murid yang masuk untuk mendaftar dianggap banyak. Pekerjaan yang membosankan dan membosankan ini dianggap pekerjaan buntu tanpa kemungkinan untuk kemajuan di masa depan. Itu adalah pekerjaan yang seniman bela diri yang kuat tidak akan pernah merendahkan diri untuk melakukannya. Sun Liang adalah bakat bela diri kelas 2 yang superior. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan junior dari keluarga bangsawan besar, dia masih biasa saja. Mengandalkan koneksinya,
Dia telah masuk ke Sky Fortune Martial House untuk berkultivasi selama beberapa tahun sebelum hampir mencapai tahap pelatihan Viscera. Setelah itu, dia menjadi terlalu malas untuk berlatih dan memaksa dirinya sendiri di 7 kantor pendaftaran rumah bela diri yang mendalam di mana dia menjadi diaken. Novel itu mencapai puncak yang memuaskan. Ekspresi Sun Liang tidak bisa membantu tetapi berubah saat dia mengikuti naik turunnya nasib protagonis. Terkadang dia cekikikan, terkadang dia tegang, tapi suasana hatinya selalu berubah. Tiba-tiba, dia merasakan cahaya redup saat sosok menutupi sinar matahari. Sun Liang mengira bahwa itu adalah murid yang datang untuk mendaftar untuk cuti. Dia agak tidak puas karena suasana hatinya yang baik dalam membaca novel terganggu. Dia mendongak, dan ketika dia hendak bertanya kapan murid ini berencana pergi dan kemana, dia tiba-tiba membeku di tempat. Di depannya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih melambai dan membawa sitar panjang di punggungnya. Dia ramping, dan alisnya yang tebal terlihat bijaksana. Dia memiliki temperamen seperti awan di bawah sinar matahari, dan hanya keberadaan yang elegan. Pah! Novel Sun Liang jatuh ke tanah. Dengan diam, dia berdiri dan membuka mulut untuk berbicara. Suaranya kering saat dia berkata, Martial House Master. Sun Liang merasa pingsan di hati. Mengapa 7 tuan rumah bela diri yang mendalam Qin Zia ada di sini? Qin Zia tersenyum. Tentu, dia tidak berniat untuk ambil pusing dengan hal-hal kecil seperti membaca novel Sun Liang selama bekerja. Dia berkata, sebulan yang lalu, apakah Lin Ming merekam kemana dia pergi ke sini? Sun Liang dengan cepat mengangguk. Tidak banyak orang yang mendaftar. Status Lin Ming unik, jadi dia pasti mengingatnya. Izinkan aku melihat. Oh, oke. Sun Liang gemetar saat dia membalik-balik catatan, menyisir file yang dipesan sebelum akhirnya mengeluarkan satu. Dia berterima kasih kepada surga bahwa dia tidak menghadapi situasi di mana dia tidak dapat menemukan catatan itu, jika tidak dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Qin Zia melihat sekilas catatan kertas dan melihat waktu perjalanan dan tanda tangan Lin Ming. Dia mengerutkan kening. Dia akan pergi bertualang selama 2 bulan, lokasinya tidak diketahui. Aku tahu. Qin Zia menutup file sebelum berbalik dan pergi. Lin Ming sudah menghilang selama 1 bulan. Meskipun catatan dengan jelas menyatakan bahwa dia secara sukarela pergi untuk berpetualang dan mengalami dunia, Qin Zia merasa ada yang aneh tentang masalah ini. Lin Ming hanya menyinggung terlalu banyak orang. Benar-benar keputusan yang tidak bijaksana untuk pergi keluar dan bertualang selama periode waktu ini. Begitu keberadaannya bocor, dia bahkan bisa menghadapi bencana yang fatal. Tidak hanya itu, tapi tidak ada area bagus di dekat kerajaan Sky Fortune untuk pergi keluar dan berpetualang. Pergi kemanapun akan lebih rendah daripada kultivasi cepat dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Bahkan 7 mayor pembunuhan arai pintu mereka terbuka lebar untuk Lin Ming, di mana dia bisa menemukan lokasi latihan yang bagus di luar. Satu-satunya hal yang kurang dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah situasi pembunuhan hidup dan mati yang sebenarnya. Jika Lin Ming ingin mengalami ini, maka dia bisa bergabung dengan tentara untuk sementara waktu. Tapi Qin Zia sudah meminta militer, dan Lin Ming belum bergabung dengan mereka. Ini membuat hati Qin Zia dipenuhi dengan keraguan. Apa yang dilakukan Lin Ming? Alasan Qin Zia kembali kali ini adalah untuk mempersiapkan turnamen majelis antar kelompok yang akan datang. 2 bulan dari sekarang, 7 lembah mendalam akan memanggil murid inti rumah bela diri dari semua negara terdekat dan mengadakan pertemuan bela diri. Pertemuan bela diri terjadi setiap 3 tahun. Pada saat itu, murid inti dari semua negara akan berkumpul dan minum teh sambil menghargai dan membandingkan seni bela diri. Ini adalah penilaian murid inti berbagai negara,
tetapi itu juga penilaian rumah bela diri itu sendiri. Bahkan Kinziya, yang jarang peduli atau khawatir tentang urusan internal rumah bela diri, sangat mementingkan penilaian ini. Ketika Lin Ming telah diturunkan 7 keputusan mendalam, Kinziya telah memanfaatkan waktu itu untuk memberi banyak manfaat bagi Lin Ming. Dia berharap Lin Ming akan dapat dengan cepat tumbuh dalam waktu singkat dan berkembang, bersinar dengan kemuliaan yang bersinar di pertemuan bela diri. Jika hasilnya bagus, maka dia tidak hanya akan menerima hadiah sebagai murid inti, tetapi bahkan master rumah bela diri akan menerima hadiah. Hadiah paling berharga adalah pil pembukaan surga. Pil pembukaan surga adalah obat ajaib yang akan diambil oleh Master Alam Hautian Puncak ketika mereka mencoba masuk ke alam Xiantian. Itu akan menghilangkan udara kotor Hautian di dalam diri mereka, mencuci otot dan sumsum mereka, mereproduksi keadaan seperti Xiantian yang akan memungkinkan mereka untuk kembali ke keadaan alami mereka, dan akhirnya melangkah ke alam Xiantian. Tidak peduli betapa menakjubkannya bakat seseorang, mereka masih harus mengambil pil pembukaan surga untuk melangkah ke alam Xiantian dari alam Hautian. Perbedaan antara alam Hautian dan alam Xiantian adalah nafas Xiantian di dalam diri seseorang. Dengan ini, jiwa seseorang akan memasuki keadaan tenang, dan mereka akan dapat berkomunikasi dengan energi asal surga dan bumi. Mereka dapat menggunakan jiwa mereka untuk memahami kebijaksanaan dunia dan menggunakan esensi sejati mereka untuk menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Ketika seorang bayi masih dalam tubuh ibunya, mereka akan mengandalkan tali pusar yang mengangkut darah untuk bernapas. Ini adalah nafas Xiantian. Setelah bayi lahir, mereka berubah menjadi bernapas dari mulut dan hidung. Tak pelak lagi mereka akan menghirup udara kotor Hautian, dan tidak akan ada nafas Xiantian. Dari Hautian ke Xiantian, seseorang harus melepaskan diri dari akar duniawi dan mengubah nafas Hautian mereka menjadi nafas Xiantian. Untuk melakukan ini, seseorang harus mencuci otot dan sumsum mereka dan mereproduksi nafas Xiantian dengan pil pembukaan surga. Secara teori, dapat dikatakan bahwa bakat bela diri yang tak tertandingi secara alami dapat menyingkirkan udara Hautian tubuh mereka melalui kekuatan mereka sendiri, dan tidak perlu bergantung pada tarikan untuk melangkah ke alam Xiantian. Namun, ini hanyalah teori. Yang benar adalah tidak ada yang pernah berhasil mencapai ini. Pil pembukaan surga adalah harta yang tak tertandingi dalam 7 lembah mendalam. Tidak hanya di 7 lembah mendalam, tetapi pil pembukaan surga sangat langka bahkan di sekte besar lainnya. Bahan untuk pil pembukaan surga terlalu sulit ditemukan. Bahkan jika semuanya dikumpulkan, masih ada kemungkinan kecil bahwa akan terjadi kegagalan selama penyempurnaan alkimia dari pil. 7 lembah mendalam akan menyempurnakan sekumpulan pil pembukaan surga setiap 3 tahun. Akhirnya, mereka akan memiliki sekitar 20 atau 30 pil. Lebih dari 20 pil tidak cukup untuk dibagi di antara begitu banyak murid. Aturan 7 lembah mendalam menyatakan bahwa pil pembukaan surga hanya bisa dihadiahi kepada Master Hautian Puncak dengan bakat luar biasa. Bahkan jika para master ini mengambil pil pembukaan surga, itu tidak berarti bahwa mereka akan masuk ke alam Xiantian. Bakat Kinziya sudah bisa dianggap menantang surga. Dia mulai berkultivasi pada usia 20 tahun, dan pada usia 45 tahun dia telah mencapai puncak alam Hautian. Suatu kali, dia juga telah diberi pil pembukaan surga. Setelah dia mengambilnya, dia berusaha untuk menerobos kemacetan Xiantian. Namun, ada masalah yang muncul dari dalam Zither Heart-nya, dan dia gagal hanya selangkah lagi. Akhirnya Kinziya berhenti setengah langkah ke alam Xiantian. Tahun-tahun ini dia telah menjelajahi lembah-lembah yang dalam dan melemahkan hati sitarnya. Sekarang, Zither Heart-nya telah mencapai tahap sukses besar. Dia hanya membutuhkan pil pembukaan surga untuk menyerang kemacetan alam Xiantian sekali lagi.
Setiap 3 tahun selama pertemuan bela diri, 2 pil pembukaan surga diberi hadiah. Satu untuk murid inti, dan satu lagi untuk master rumah bela diri. Hanya tempat pertama yang diberi hadiah. Tentu saja, seorang murid inti harus mencapai puncak alam Hautian sebelum dia bisa mendapatkan hadiah ini. Jika budidaya mereka tidak mencukupi, maka akan sia-sia bagi mereka untuk mengambil pil pembukaan surga. Untuk murid inti, selain pil pembukaan surga, ada juga banyak hadiah kaya lainnya. Misalnya, harta karun tingkat tinggi, pil berkualitas tinggi, metode budidaya inti, dan barang-barang hebat lainnya. Qin Zia tentu saja ingin mendapatkan pil pembukaan surga, tetapi dia tahu tidak ada harapan bagi Lin Ming untuk mengambil tempat nomor 1, itu mimpi yang terlalu jauh. 7 rumah bela diri yang mendalam dari kerajaan Sky Fortune kuat, tetapi dibandingkan dengan orang-orang dari Huoluo Nation atau negara Matahari Timur, mereka masih sangat kurang. Namun, hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama kali ini tidak berarti mereka tidak bisa lain kali. Jika mereka tidak bisa lain kali, maka mereka bisa mencoba waktu setelah itu. Lin Ming baru berusia 15 tahun. Dia akan dapat berpartisipasi dalam total 3 pertemuan bela diri. Bahkan jika Lin Ming gagal 3 kali ini, jika dia mampu membuat kemajuan yang baik, itu bisa dianggap sebagai jasa Qin Zia. Tapi Qin Zia tidak berpikir bahwa ketika dia kembali, Lin Ming sudah menghilang selama 1 bulan, lokasinya tidak diketahui. Hutan belantara selatan, Blackwater Swamp. Pengejaran antara Lin Ming dan bocah api kecil itu berlangsung selama lebih dari 1 jam. Di waktu jam ini, mereka berdua sudah bertarung beberapa kali, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Lin Ming hanya memiliki sekitar 30% dari esensi sejatinya yang tersisa di dalam dirinya. Dengan waktu yang lama dia telah terbang serta pertempuran intensitas tinggi yang dia lakukan, meskipun vitalitas darahnya kuat dan dia memiliki True Primal Chaos Formula yang menambahnya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Seperti ini, esensi sejatinya akan habis dalam 1 jam lagi. Sebagai perbandingan, bocah api kecil itu tidak lemah atau kekurangan esensi sejati. Alasan untuk ini adalah karena budidayanya jauh lebih dalam dan dalam daripada Lin Ming, dan juga karena bocah api kecil itu bukan manusia, melainkan Flame Essence. Flame Essence tumbuh selamanya, dan tidak akan padam. Lin Ming menjadi semakin cemas, dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia berhenti untuk bertarung, dia tetap tidak akan menang. Jika dia ditunda cukup lama, maka diri sejati dukun cacing api akan menyusul. Jika dia terus melarikan diri, maka dia bisa bertahan paling lama 1 jam lagi. Setelah itu, setelah esensi sejatinya habis, diri sejati dukun cacing api bahkan tidak perlu datang, bahkan bocah api kecil itu bisa membunuhnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke jalan buntu. Tidak, selama dia masih hidup dia punya kesempatan, dia hanya tidak memikirkannya. Tenang, nafas Lin Ming menjadi lebih merata. Pikirannya telah memasuki kondisi yang mirip dengan alam niat bela diri yang halus. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari malapetaka ini. Pada saat ini, 600 mil jauhnya dari Lin Ming, seorang pria botak setengah baya dengan jubah hitam sedang duduk bersila di atas Heavenly Wind Eagle dengan ekspresi dingin. Orang ini adalah dukun cacing api, Qi Yue. Dia sudah mengendarai Heavenly Wind Eagle dalam pengejaran selama lebih dari 1 jam sementara avatar Fire Essence-nya mengalihkan Lin Ming. Meski begitu, dia masih sejauh 600 mil. Namun Qi Yue tidak khawatir. Dia baik-baik saja menunggu mangsanya menguras tenaga dan mengkonsumsi esensi sejati mereka. Selama ini berlanjut selama 1 jam lagi, dia hampir akan menang secara default. Tapi kekuatan mangsa ini di luar dugaannya. Dia hanya berada di tahap puncak Bone Forging,
Tetapi kekuatan tempurnya benar-benar cocok dengan seniman bela diri alam Hautian. Tidak hanya itu, tapi dia juga bisa terbang, dan daya tahan serta kemampuan bertarungnya yang berkelanjutan sungguh menakutkan. Tidak peduli rahasia apapun yang Anda miliki di tubuh Anda, semuanya akan menjadi milik saya. Qi Yue mencibir. Tujuannya adalah menaklukkan hutan belantara selatan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Tetapi pada saat ini, senyum Qi Yue tiba-tiba membeku saat dia langsung memucat. Ini adalah Vermilion Bird. 600 mil jauhnya, mata Lin Ming bulat saat dia menatap burung merah besar yang terbang di langit. Pikirannya penuh dengan ekspresi tidak percaya, apakah ini Vermilion Bird? Saint Beast yang legendaris benar-benar muncul di depannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.